Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Auliana dengan NPM 2301051056. Di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana cara pengisian e-form SPT 1770 PPH Badan. Oke, yang pertama kita harus buka soalnya dulu, buka kasusnya. Di sini tuh lengkap banget dari profil sampai ke um, laporan laba rugi, dan ada beberapa informasi tambahan yang akan kita bahas seiring berjalannya waktu nanti ketika kita mengisi. Jadi kita ke e-formnya dulu. Nah, ini langsung kita sajikan yaitu lampiran khusus 1A, yaitu daftar penyusutan dan amortisasi fiskal gitu. Jadi yang pertama ini kita harus isi. Nah, di soal itu udah ada beberapa informasi mengenai penyusutan yang belum dihitung gitu. Jadi dari hasil produksi, kendaraan, komputer, inventaris, bangunan dengan harga-harga yang sudah ditentukan. Oke. Nah, jadi yang pertama itu ada em, mesin produksi. Nah, mesin produksi ini bulan perolehan itu bulan 1 tahun 2015. Nah, harga perolehan itu 500.000. Terus, karena kita menggunakan metode garis lurus, jadi 500.000 ini, dan itu di umur itu, sorry, 500 juta, bukan 500.000. Nah, di sini hasil umur ekonomisnya 10 tahun, tapi kita menggunakan kelompok 2. Jadi kelompok 2 itu 8 tahun. Nah, 8 dari 500.000 itu dibagi dengan 8 tahun itu menghasilkan penyusutan setiap tahunnya itu ada 62.500.000. Nah, karena harga perolehan 500 juta tadi, kita tuh harus tahu nilai sisa buku fiskal awal tahun, yaitu tahun 2021. Abaikan tahun pajak 2023 ini ya. Nah, karena ini 2021, jadi kita tuh harus ngitung dari 2015 ke 2021 itu berapa tahun. Nah, itu tuh ada 6 tahun. Jadi 62.500.000 tadi itu dikalikan 6, lalu hasilnya itu dikurangin, harga perolehan itu dikurangin sama hasil dari 62.500.000 itu ada 125 juta. Itu berlaku untuk em, harta-harta yang lain dari kendaraan, komputer, inventaris, dan bangunan permanen. Itu cara perhitungannya sama, hanya beda di umur ekonomisnya gitu, umurnya. Jadi yang kedua itu ada kendaraan, harga pilihan yang 400 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahunnya ada 100 juta, lalu karena penyuntikan fiskal tahunnya itu udah 50 juta, jadi tiap tahun itu disusutkan 50 juta. Lalu yang ketiga itu ada komputer. Nah, em, komputer ini nilai umurnya itu sudah habis, jadi nilai manfaatnya itu udah habis. Jadi kita asumsikan harga per itu 300 juta karena sudah habis nilainya, jadi semuanya itu kita nol karena sudah tidak bermanfaat, maksudnya masa manfaatnya itu sudah habis gitu. Yang keempat ada inventaris, harga perolehannya 200 juta, penyusutan fiskalnya itu 25 juta, jadi nilai sisa buku fiskal awal tahunnya 50 juta. Dan terakhir ada bangunan permanen, harga perolehannya 1 miliar, penyusutan fiskal tahunnya itu udah 50 juta per tahun, lalu nilai sisa buku fiskal awal tahunnya ada 600 juta. Nah, dari penjumlahan penyusutan fiskal tahun ini ditemukan ada 2.500.000. Kita kurangi dengan jumlah penyusutan komersial ya. Nah, jumlah penyusutan komersial itu ada 185 juta. Jadilah em, selisih penyusutan itu ada 2.500.000. Ini yang akan kita gunakan untuk menghitung item di lembar selanjutnya. Karena ini kuning, jadi otomatis terisi. Kita lanjut ke lampiran 6. Di lampiran 6 ini ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Karena di kasus dan di soal tidak disertakan informasinya, jadi kita lengkahin aja. Begitupun di lampiran 5. Di lampiran 5 ini
ada daftar pemegang saham dan ada daftar pengurus dan komisarisnya. Karena nggak ada di soal dan di kasus, jadi kita lengkahin juga. Kita langsung ke lampiran 4. Nah, di lampiran 4 ini ada daftar PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kalau di kasus, di soal, ini ada banyak sekali informasi mengenai penghasilan dan pengurangan. Jadi, kita lihat aja. Contohnya ada di informasi nomor 10. Penghasilan sewa sebesar 25 juta terdiri atas sewa bangunan senilai 5 juta. Nah, karena ada sewa bangunan 5 juta, sewa bangunan 5 juta ini termasuk ke dalam PPh final. Jadi kita masukin eh, lampiran 4 bagian A nomor 7 yaitu penghasilan persewaan atas tanah dan bangunan. DPP-nya itu ada 5 juta, tarifnya 10%, jadi PPh terutangnya ada 500 juta. Lanjut, em, ada bagian B, yaitu dividen. Nah, kita bisa lihat di sini, nomor 12, dividen terdiri atas kas penyertaan dalam saham 20% pada PT Adinda sebesar 15 juta, dan dividen kas penyertaan saham pada PT Andalas Makmur 25 juta. Kalau di jumlahnya itu kan ada 40. Nah, 40 juta tadi itu kita masukinnya ke dalam penghasilan tidak termasuk objek pajak bagian B, lampiran 4 bagian B, nomor 3, senilai 40 juta tadi. Untuk em, nomor 7-nya nggak ada. Sisanya kita lanjut ke lampiran 3. Nah, di lampiran 3 ini ada kredit pajak dalam negeri. Jadi di ini nih ada daftar PPh 22, 23, dan 26. Kita coba lihat di soal. Nah, di soal ini ada, oh ya, jadi di sini kita PPh 23-nya, kita pakai PPh 23, ada beberapa daftar di PPh 23 dari si penghasilan sewa yang 25 juta tadi. Nah, karena tadi 25 juta, 5 jutanya itu udah termasuk PPh final, jadi tersisa 20 juta, yaitu 12 juta dan 8 juta. Sewa peralatan pabrik. Jadi, kalau yang masuk PPh final itu cuma sewa tanah atau bangunan aja. Sedangkan yang lain tuh masuk ke PPh 23. Nah, ini ada 12 juta dan 8 juta kita masukin ke sini, lampiran 3. Itu nama pemotongnya Putra Fajar, ada NPWP, dan jenis penghasilan itu PPh pasal 23 sewa dan penghasilan lainnya kalau nggak salah. Terus objeknya itu dari apa namanya? Karena tadi 15 juta, 12 juta dan 8 juta tadi digabung jadi 20 juta. Jadi PPh output itu udah 400.000 rupiah. eh, dan lainnya. Terus yang kedua, itu ada impor. Kita lihat dari soal. Kita bersih dulu. Lanjut lagi. Tadi itu ada di nomor 11. Nah, ini PPh pasal 22 atas impor sebesar 15 juta. Kita ke impornya. Nah, ini dia impor. Kita asumsikan PPP-nya ada. Terus jadi PPh 22 atas nilai impor bank. Objeknya itu tadi ada 15 juta 625. PPh outputnya ada 390 juta. Dari ini. Dan totalnya ada 790 juta 625. Lanjut ke lampiran 2. Oke, kita lanjut di lampiran 2.
Nah, lampiran 2 ini ada perincian harga pokok dan biaya usaha lainnya. Ini ada banyak ya. Nah, kita lihat di soal. Nah, sini tuh ada beberapa data-data biaya, terus dari pokoknya semua biaya semua di sini lengkap. Biaya bahkan sampai laba dan lain-lain. Yang pertama itu kita isi ada biaya gaji upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR dan sebagainya. Ini ada 1.551.900.000. Itu dari mana? Itu sebenarnya tabelnya. Nah, di sini tertera gaji biaya gaji dan upah itu ada 1.500.000 sekian. Terus yang kedua ini ada biaya transportasi. Nah, biaya transportasi ini ada dari biaya perjalanan dinas senilai 53 juta sekian. Lanjut ada biaya penyusutan dan amortisasi ada 169 juta. Di sini ada juga di biaya penyusutan ada 165 juta. 169, sorry. Nah, lanjut untuk biaya bunga pinjaman, biaya sehubungan dengan itu tuh nggak ada. Nah, lanjut ada biaya piutang tak tertagih senilai 105.654. Ini ada ini 105 juta sekian. Terus lanjut ada biaya royalti senilai 273, biaya pemasaran promosi 297 juta sekian. Nah, sedang ini kan masih baru segini. Terus yang lain itu kita taruh mana? Sisa itu kita taruh di biaya lainnya. Nih, sisa yang lain-lain ini yang nggak ada di daftar sini, kita masukin ke biaya lainnya. Nah, biaya lainnya itu sebesar 563.095.000. Nah, ini ada HPP-nya. Karena di sini itu nggak ada persediaan awal, persediaan akhir, jadi kita asumsikan HPP-nya ini kita masukin ke sini, persediaan akhir. HPP tadi tuh kita asumsikan kita taruh di persediaan akhir, senilai 14.654 sekian. Jadi jumlahnya, jumlahnya tuh ada 11.442.517 juta. Sorry, ada 11.442.517.000. Lanjut, kita ke lampiran 1. Nah, ini kita udah mulai agak susah, guys. Di lampiran 1 ini, itu ada penghitungan penghasilan atau fiskal. Jadi kita harus tahu. Nah, di sini yang kuning-kuning ini itu sudah otomatis terisi. Jadi kita akan bahas yang nggak kuning-kuning aja. Kita bahas yang putih-putih ini. Satu A ini ada peredaran usaha. Peredaran usaha itu ada 20 miliar. Dari mana? Peredaran usaha itu dari penjualan. Penjualan kan senilai 20 miliar. Jadi kita masukin ke peredaran usaha. Lalu ada HPP tadi 14 miliar sekian. Dan biaya usaha lainnya itu udah 3.202. Lalu ada penghasilan neto dari usaha itu. Nah, senilai 31 juta. Sorry, 31 miliar. Nah, penghasilan dari luar usaha. Itu ada 65 juta. Nah, 65 juta ini kita dapetin dari ini. Total pendapatan lain-lain. 65 juta itu total dari dividen dan sewa. Jadi totalnya itu udah 65 juta. Ini kan di luar dari usaha. Jadi senilai 65 juta tadi. Jadi, nah, untuk penghasilan neto dari luar usaha itu nol. Lanjut ke sini. Nah, penghasilan neto komersial luar negeri yang nomor 2 itu senilai 270.590. Itu dari mana? Kita lihat dari lampiran khusus 7A. Nah, ini dia yang sudah saya isi. Di soal di kasus itu tertera penghasilan luar negeri. Mana mana? Nah, ini.
Ini ada tarif pajak laba, ini 40%, 25%. Ini tadi ada tarif pajaknya. Di sini ada penghasilan dari luar negeri 200 juta, ada 20 juta, ada 50 juta. Tak sini. Kanada, dari Kanada. Mata uangnya itu CAD. Nah, jadi jumlah neto di Kanada itu ada 16.800. Nah, kursnya itu ada eh kursnya di rupiah itu udah 11.904,77. Nah, pajak terutangnya itu udah 6.720. Karena kredit pajak ada pajak rupiah kan 80 juta gitu. Jadi begini, jadi kita isi yang jumlah neto, terus itu kursnya, lalu ada, jadi jumlah neto di Kanada tuh 16.000, jumlah neto kita di Indonesia itu ada 200 juta, juga di Thailand juga sama, jumlah neto di Thailand itu 38.000, di Indonesia itu ada 20 juta. Di Singapura juga ya 3.900, di Indonesia itu udah 50 juta sekian gitu. Buat Bapak Fatur dan Berindi. Jadi totalnya itu ada jumlah netonya itu ada 270. Seharusnya itu 270. Cuman karena nggak bisa dibulatkan gitu, nggak bisa dibuatkan jadi 200 juta, nggak bisa dibuatkan jadi 50 juta, 20 juta. Jadi ada lebih 590 perak. Kita lanjut ke tadi, lampiran satu ya. Ini yang tadi kan. Terus ini ada neto komersialnya. Lanjut ke penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, itu kita masukin 40 juta. 40 juta itu dari penghasilan dividen yang ada di lampiran 4, kalau nggak salah. Di lampiran 4 itu kan ada daftar PPh final dan objek pajak yang tidak dapat di lampiran 4 ya. Di sini. Oh, bukan lampiran. Oh ya, bener. Nah, di lampiran 4 kan. Yang tidak termasuk objek pajak. 1 juta tadi. Kita ke satu lagi. Nah, 40 juta. Terus ada biaya yang dibebankan, kita masuk ke penyesuaian fiskal positif. Yang poin A itu ada biaya yang dibebankan dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham sekutu atau anggota. Nah, 5A ini 596.000 ini dapat dari mana? Itu ada di informasi. Terus tambahannya itu dalam biaya perjalanan dinas terdapat bukti pendukung atas nama keluarga pemegang saham sebesar 596 gitu. Jadi kita masukin ke biaya yang dibebankan keluarga untuk kepentingan pemegang saham itu tadi. Kita lanjut. Lanjut di em, 5B tadi. 5B ini nih ada senilai 45.154. 5B ini dari mana hasilnya? Nah, 5B ini dapatnya itu dari biaya piutang tak tertagih ini. Biaya kerugian piutang tadi itu dikurangin. Di informasi tambahan itu ada piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih dan telah memenuhi syarat untuk diakui sebagai piutang tak tertagih menurut pajak adalah 60 juta 500. Jadi tadi yang 105 juta sekian tadi itu dikurangi sama 60 juta 500 tadi. Makanya didapatlah hasil 45.154. Lanjut yang ke C. Yang ke C ini penggantian atau imbalan pekerjaan jasa dalam bentuk natural dan kenikmatan. Nah, kenikmatan itu ada di informasi yang ini nih. Ada em, biaya beras sama biaya pengobatan. Ya, biaya beras dan biaya pengobatan tadi. Lanjut, ada 5E.
5 ini ada 12 juta, itu dapatnya dari sini. Dari sini dalam biaya promosi itu terdapat sumbangan untuk bencana alam di tanah datar 12 juta tadi. Terus ada pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan itu diambil 60 juta dari informasi PPh 25, PPh angsuran. Nih, ya, 60 juta. Informasi tambahan nomor 14 ada 60 juta. Jadi kita masukin ke pajak penghasilan. Nah, lanjut, itu ada yang di Makas, biaya yang ditangguhkan pengakuannya itu udah 65.798. Itu dari mana? Di soal itu di informasi tambahan ada informasi pengeluaran yang berupa biaya representasi tidak didukung dengan bukti pengeluaran. Jadi nggak ada buktinya gitu. Jadi nggak ada informasi yang mendukung gitu. Nah, di sini kita cari di biaya di laba ruginya itu tuh ada biaya representasi tadi itu senilai 65.798.000 tadi. Maka kita masukin. Lanjut, itu di 5L ada penyesuaian fiskal positif lainnya. Senilai 48.112. Itu didapat dari sini. Di biaya royalti sebesar 300. Ini kita pakai yang di tabel. Di tabel itu ada 373.465 juta. Ya, 200, sorry. 273 sekian. Tapi kan di sini kesalahan penulisan, jadi kita pakai di tabel. Nah, tabel itu kan 273 juta sekian. Yang ada bukti pendukungnya dari pihak eksternal sebesar 225. Jadi yang cuma ada bukti itu cuma 225. Jadi kita kurangkan 273 juta tadi dikurang dengan 225. Dapatlah hasil senilai 48.112. Lanjut. Jadi ini semua otomatis terisi dan penghasilan itunya sekian. Penghasilan netto fiskal. Lanjut ke lampiran satu ke lampiran induk lanjutan. Di induk lanjutan itu nggak ada spesifikasi yang diisi, jadi kita langsung ke lampiran induk. Nah, di lampiran induk ini langsung terotomatis semua terisi gitu. Jadi ada penghasilan netto fiskal sekian. Nah, ini yang kuning-kuning ini kan semua sudah otomatis. Jadi, tapi di sini ada 10A itu ada kita isi PPh yang dibayar tiap bulan tadi. Totalnya itu kan 60 juta gitu. Jadi kita isi. Nah, jadilah PPh ini. PPh yang kurang dibayar ini jadi 6 juta. Sorry, ada 6.035.897.053. Nah, di sini kita lihat di poin 2 ada kompensasi kerugian fiskal itu senilai 100 juta. Itu berasal dari lampiran khusus 2A. Ini dia. Karena di informasi tadi ada gitu. Nih, di informasi ada poin nomor 15 ada laba rugi fiskal 3 tahun terakhir. Karena IFOM yang kita pakai ini IFOM 2023 yang seharusnya ini kan diisinya tuh tahun 2018, 19, 20. Cuma karena biar diisinya keisinya tuh habis gitu. Jadi kita ngisinya tuh mulai dari tahun 2021 karena infomnya tuh kita pakai yang infom 2021. Ya, 2023. Gitu. Jadi kita ngisi mulai dari 2021 2023. Tuh. Jadilah 100 juta ada di sini. Itu selesai. Jadi 100 juta itu otomatis isi dari materi khusus 2A. Itu mungkin kalau ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf atas keterbatasan kemampuan dan ilmu yang saya miliki. Semoga penjelasan yang saya berikan cukup jelas dan cukup dimengerti untuk Pak Fatur dan Brindi agar memenuhi
penilaian ujian tengah semester. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.